Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal Bupena 5C, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 sampai dengan 6. Silakan disimak dan jangan lupa di-subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Pembelajaran 5 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H yang telah kamu pelajari sebelumnya. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Bupena halaman 101 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Bacalah teks di buku Bupena 5C halaman 101. Setelah itu kerjakan soal-soal berikut. 1. Kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan? Jawabannya, Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. 2. Di mana Sumpah Pemuda diikrarkan? Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indonesische Clubhuis di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta. 3. Siapa yang mengusulkan penggantian kata Hindia Belanda menjadi Indonesia? Jawabannya, yang mengusulkan penggantian kata Hindia Belanda menjadi Indonesia adalah Gabungan Politik Indonesia atau yang disingkat GAPI. 4. Mengapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan? Jawabannya, karena sejak dinyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan dukungan semangat perjuangan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang, gembira, dan bersemangat. Sementara itu, tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Bupena halaman 102 Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Pertanyaan nomor 1. Apa ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor dan minor? Jawabannya, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yaitu memiliki jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah dengan Do sama dengan C. Sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki jarak 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1 dengan Do sama dengan A. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan tabel yang ada di buku Bupena halaman 102. Tuliskan masing-masing 3 contoh lagu lain yang bertangga nada diatonis mayor dan minor. Berdasarkan tabel tersebut, yang bertangga nada diatonis minor yaitu Himne Guru, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, dan Syukur.
Judul lagu yang bertangga nada diatonis mayor yaitu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Garuda Pancasila. Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Perubahan wujud benda. Selain membeku, mencair dan menguap, terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, mengembun. Mengembun adalah proses perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya adalah bulir-bulir air. Yang kedua, menyublim. Menyublim adalah proses perubahan dari padat menjadi gas. Contohnya pada kamper. Yang ketiga, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya butir-butir salju. Bupena halaman 103 sampai dengan 104, latihan muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. 1. Perhatikan gambar di buku Bupena halaman 103. 1A. Jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dalam peristiwa dalam gambar. Jawabannya, peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. 1B. Perubahan wujud benda terjadi karena perbedaan suhu. Berdasarkan hal tersebut, mengapa peristiwa pada gambar terjadi saat pagi hari? Jelaskan. Jawabannya, karena pada saat pagi dan siang hari, matahari memanaskan permukaan bumi. Sebagian air menguap menjadi uap air. Uap air tersebut terperangkap di udara. 1C. Tuliskan 2 contoh peristiwa lain seperti perubahan wujud dalam gambar. Jawabannya, dinding luar gelas basah apabila gelas diisikan es. Dan bagian dalam kaca mobil ikut basah saat mobil yang dikendarai kehujanan. Pertanyaan nomor 2, carilah masing-masing 3 contoh lain peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal. 1. Mengembun. Contoh mengembun yang pertama, titik-titik air atau embun di dedaunan di pagi hari. 2. Bulir-bulir air di sekitar gelas yang berisi air dingin. Yang ketiga, berubahnya awan menjadi titik-titik air hujan. 2. Menyublim. Contohnya, 1. Es kering yang dibiarkan di tempat terbuka akan habis menjadi gas. 2B. Kamper yang dibiarkan di udara lama-kelamaan akan habis dan mengecil ukurannya. 3. Kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Peristiwa mengkristal yang ketiga. Contohnya, 1. Uap air menjadi butir-butir salju. 2. Minyak wangi atau parfum yang disemprotkan ke tubuh kita akan terlihat seperti butiran-butiran halus. 3. Proses pembuatan es kering atau gas CO2. Pertanyaan nomor 3. Perhatikan percobaan di buku Bupena halaman 103 sampai dengan 104. 3A. Perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan A adalah dari benda padat menjadi gas. Perubahan wujud tersebut dinamakan menyublim. 3B. Tuliskan contoh peristiwa perubahan wujud lainnya yang sama seperti percobaan A. Jawabannya kapur barus.
3C. Perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan B adalah dari benda gas menjadi benda padat. Perubahan wujud benda tersebut disebut mengkristal. 3D. Jika benda yang ditunjuk pada gambar B didiamkan dalam beberapa saat, apa yang akan terjadi? Jelaskan. Jawabannya akan menjadi gas. Es yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan menguap. Pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar langkah-langkah untuk menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menjadi kata tanya 5W1H. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor pada lagu wajib. Secara umum, kita dapat membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor sebagai berikut. Diatonis mayor intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Diatonis minor intervalnya 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nada dasar pada diatonis mayor Do sama dengan C. Nada dasar pada diatonis minor Do sama dengan A. Sifat lagu diatonis mayor riang gembira dan bersemangat. Sifat lagu diatonis minor sedih dan bersemangat. Perbedaan tersebut dapat kamu cermati dengan meneliti teks lagu dan menyanyikan lagu tersebut. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 2. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. 3. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. 4. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. 5. Turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Bupena halaman 107, High Order Thinking Skills atau soal HOTS. Pertanyaan nomor 1, apa topik dari teks di buku Bupena halaman 107? Jawabannya, organisasi politik pertama di Indonesia, Indise Parti. 2. Buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H dari teks tersebut. Jawabannya, A. Apa arti dari Indise Parti? B. Siapa pendiri Indise Parti? C. Kapan Partai Hindia didirikan? D. Di mana Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara
mengabdikan dirinya setelah kembali dari pengasingan? E. Mengapa pengajuan izin operasi Indische Partij ditolak berkali-kali oleh pemerintah Belanda? F. Bagaimana keadaan Dr. Cipto Mangunkusumo selama di pengasingan? Pertanyaan nomor 3, tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Jawabannya A. Indische Partij dalam bahasa Indonesia disebut Partai Hindia. B. Partai Hindia merupakan organisasi politik pertama yang memiliki tujuan kemerdekaan Indonesia. C. Indische Partij didirikan oleh 3 serangkai, yaitu E.F.E. Douwes-Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi. D. 3 serangkai mendirikan Partai Hindia pada tanggal 25 Desember 1912. E. Dalam perjalanannya, 3 serangkai dianggap dapat membahayakan pemerintah, sehingga pemerintah Belanda memerintahkan ketiga tokoh ini diasingkan. F. Dalam pengasingan, Dr. Cipto Mangunkusumo mengalami sakit parah, sehingga yang tersisa hanya 2 sahabatnya. G. Sekembalinya dari pengasingan pada tahun 1919, Douwes-Dekker dan Ki Hajar Dewantara mengabdikan diri di dunia pendidikan. Pertanyaan nomor 4. Tuliskan informasi lain yang ingin lebih kamu ketahui tentang organisasi pergerakan nasional Indische Partij. Jawabannya, latar belakang berdirinya Indische Partij. 5. Apakah ada organisasi-organisasi pergerakan nasional lain selain Indische Partij? Tuliskan nama organisasi-organisasi tersebut beserta perannya dalam melawan penjajahan Belanda. Jawabannya A. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pelajar dengan pelajar Stovia pada intinya. Tujuannya memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tujuan tersebut dilakukan dengan usaha-usaha seperti memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan, teknik dan industri, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yakni telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. B. Sarekat Islam atau SI. Sarekat Islam dengan gigih selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintah kolonial. Tujuannya yaitu memajukan perdagangan, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli, dan memajukan kehidupan agama Islam. C. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifatnya non-politik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam dan mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.
D. Gerakan Pemuda. Trikoro Darmo yang diketuai oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo merupakan organisasi pemuda yang pertama yang anggotanya terdiri atas para siswa sekolah menengah berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Tujuannya yaitu mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya, dan membangkitkan serta mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. E. Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Dengan berdirinya Taman Siswa, Suwardi Suryaningrat memulai gerakan baru bukan lagi dalam bidang politik, melainkan bidang pendidikan, yakni mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa. Sekian saja video hari ini. Shalom.